Ihsan adalah dalam rukun iman. Contoh, kalau sembahyang tak ada ihsannya, maka merantaulah hatinya kemana-mana. Itu ruginya seorang yang tidak mempunyai mursyid, karena tidak ada yang membimbingnya. Di mana memperingati orang-orang saleh adalah kifarat daripada dosa, dan memperingati orang-orang saleh diturunkan rahmat dan mendapat limpahan barakah. Maka semoga kita sentiasa diselimuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan disebut sufi itu adalah orang yang belajar tasawuf dan bertarekah. Tak boleh dikatakan sufi kalau hanya orang belajar tasawuf tapi tidak ada tarekahnya. Maka di dalam situ kita telah berbincang, di mana akhir zaman ini ramai umat Islam yang lupa kepada rukun agamanya. Padahal dalam Islam penuh dengan rukun. Dari istinja ada rukun, wudu ada rukun, sembahyang ada rukun, bahkan baca khutbah ada rukun, kawin pun ada rukun. Coba bayangkan kalau kita nak berwudu, tiba-tiba hilang satu rukunnya, apa jadi wudu kita? Tentu wudu kita tak sah. Maka bagaimana kalau rukun agama itu disebut ruknuddin adalah 3 yang disebutkan tadi awal-awal: Islam, iman dan ihsan. Marilah kita kembali kepada awal sejarah. Bagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di zaman Rasulullah SAW tidak ada ilmu pil kitab atau pil kutub, tetapi ilmu pada masa itu fis sudur. Maknanya tidak ada ilmu dalam kitab, tetapi yang ada dalam dada. Bahkan Al-Quran yang kita baca tadi masih tertulis di kulit-kulit unta, kambing, di pohon kayu, dan disimpan di dada para sahabat. Islam datang, bahkan Jibril sendiri datang mengajar para sahabat Rasulullah apa itu agama. Hadis yang sangat populer yang semua kita sentiasa mendengarnya, bahkan di sini selalu disebut. Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba datang tamu misterius yang tak seorang pun di antara mereka yang mengenalnya. Tidak ada tanda-tanda dalam perjalanan jauh. Duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meletakkan tangan di atas paha Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah telah menjawab, Islam itu mengucap 2 kalimat syahadah, mendirikan salat, berpuasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji. Tiba-tiba tamu itu bercakap atau berkata, "Shadaqta, benar." Dari sinilah kita tahu rukun Islam itu 5. Bertanya lagi, "Kabarkan kepadaku apa itu iman?" "Akhbirni anil iman." Maka Rasulullah telah menjawab, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kemudian, dan beriman kepada qada dan qadar. Dari sinilah kita tahu rukun iman itu 6. Bertanya lagi, "Akhbirni anil ihsan." Maka Rasulullah telah menjawab, "Anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yaraka." Sembah Allah seakan-akan kamu melihat. Jika kamu tidak melihat, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Di mana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas tamu itu pergi, Rasulullah bertanya kepada Umar Al-Khattab, "Tahukah kamu siapa yang datang tadi?" "Tak, Allah wa Rasuluhu alam," hanya Allah dan Rasul tahu. "Atakum Jibril yu'allimukum dinakum." Yang datang itu Jibril mengajar agama kepada kamu. Maka agama itu balik kepada Islam, iman dan ihsan. Zaman Nabi ini isinya sudah ada, dipraktik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bungkusnya belum ada. Ibarat pohon kelapa baru tumbuh,
Kalau kami Malaysia pohon kelapa hibrida, pohon kelapa pandan, dia buahnya dibawa. Orang tak perlu manjat untuk memanggil, cukup memetiknya. Maksudnya apa masalah, persoalan, langsung rujuk kepada Rasulullah SAW. Singkat cerita, selepas Rasulullah SAW wafat, diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terjadilah peperang Yamamah, memerangi orang-orang yang murtad. Ramai umat Islam yang hafal Al-Quran mati syahid. Maka di saat itulah Umar Al-Khattab merujuk kepada Amirul Mukminin untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu supaya dibukukan menjadi satu mushaf, menjadi satu kitab. Dipanggillah Sa'id bin Thabit. Apa kata Sa'id bin Thabit, seorang yang sentiasa menulis ayat-ayat yang turun? Kalaulah Amirul Mukminin memerintahkan saya memindahkan gunung Uhud, saat ini juga aku pergi, walaupun satu batu demi satu batu. Menunjukkan bahwa betapa beratnya untuk mengumpulkan ayat-ayat itu. Tetapi dengan hujah yang kuat atas hidayah dan petunjuk Allah, beliau menerima dan dilantik sebagai ketua panitia penulisan ayat-ayat Al-Quran. Maka wujudlah satu mushaf. Sebagian ulama mengatakan disimpan di rumah Fatimah binti Rasulullah SAW. Selepas pemerintahan Umar Al-Khattab diganti oleh Utsman bin Affan, maka masing-masing mereka, karena mereka juga mempunyai bacaan Al-Quran, mendakwakan diri mereka baik bacaannya, maka dikumpulkan ahli jabatan kuasa itu, maka lahirlah 6 kitab induk yang disebut Rasam Utsmani yang kita baca. Saya sengaja menimpulkan perkara ini sebab di sebelah sana selalu ada kata-kata apa yang tidak ada zaman Nabi itu semuanya bid'ah dalalah. Selalu mengatakan kalau itu benar, kenapa zaman Nabi tidak buat? Kalau begitu bagaimana Al-Quran yang kita baca zaman ini? Adakah zaman Nabi sudah berbentuk itu? Apakah itu dianggap sebagai satu bid'ah dalalah? Baiklah tuan-tuan, bagaimana hadis sekarang? Zaman Rasulullah SAW, sahabat takut menulis hadis karena Rasulullah bersabda, la taktubu anni ghairal Quran, jangan tulis daripadaku selain Al-Quran. Maka zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada abad kedua, setelah Al-Quran ada 6 kitab induk tadi, maka beliau memerintahkan para gubernur untuk memerintahkan ulama mengumpulkan hadis. Maka mulalah mereka bergerak beribu-ribu batu untuk mencari matan hadis, mencari sanad hadisnya siapa, perawinya. Maka terbagilah beberapa macam hadis, hadis sahih, hadis mudhaf, hadis marfu, hadis dhaif dan lain-lain. Selepas Al-Quran dan hadis sudah ada, barulah periode berikutnya membuat kajian. Apa yang dikaji? Rukun Islam yang 5. Lahirlah ilmunya, ilmu fiqh, berbicara mengenai hukum wajib, haram, makruh, mubah. 4 mazhab. Alhamdulillah kita bermazhab Syafi'i, bukan bermakna yang Hambali, Hanafi salah. Keempat-empatnya betul. Alhamdulillah satu rukun agama kita sudah pegang. Dikajilah iman, lahirlah ilmu tauhid. Maka di sana ada 73 firqah yang selamat, tapi neraka hanya 1. Berarti 72 itu sesat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah tarekat kita adalah tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ada, kita beriman kepada Allah mengikut firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Sa'irah Al-Maturidi. Dikajilah ihsan, lahirlah ilmu tasawuf. Di dalamnya ada tarekah, bercakap mengenai kalbu, sabar, qanaah, reda, khusyuk, tawadu, ikhlas dan lain-lain. Maka silaplah
orang-orang di luar sana yang mengatakan orang tasawuf dan tarekat tidak mementingkan fikah. Padahal orang tasawuf dan tarekat fikahnya mesti mantap, fikahnya mesti oke. Karena dalam fikah lah kita tahu mana yang wajib, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Dan akidahnya mesti mantap, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bercakap mengenai Allah, mengenai malaikat, mengenai Rasulnya, Al-Quran, mengenai hari kemudian, kadar dan kadar, supaya kita mempunyai matlamat. Dan tasawuf dan tarekatnya mesti mantap supaya kita dapat merasa. Maka saya ibaratkan pisang, maka agama yang cantik ibarat pisang yang cantik kulitnya, cantik isinya, dan sedap atau enak rasanya. Ada buah yang cantik kulitnya, isinya juga cantik, tapi rasanya tak enak. Maka kita mau ketiga-tiganya. Durian, kata Pak Wapi tadi, pergi ke Sabah tak dapat durian hari itu karena bukan musimnya. Ada durian yang cantik kulitnya, cantik juga isinya, tapi rasanya tak enak. Jadi kita mau yang sempurna. Alhamdulillah, sengaja saya timbulkan ini karena kita semua adalah orang yang memegang ketiga-tiganya. Jadi di dalam konteks pembagian ilmu tadi, ya, kenapa ihsan tidak diletakkan rukunnya, walaupun kita sendiri orang tasawuf mengatakan satu rukunnya? Karena ihsan ada dalam rukun Islam, ihsan ada dalam rukun iman. Contoh, kalau sembahyang tak ada ihsannya, maka merantaulah hatinya kemana-mana. Allahu Akbar, pergi kebun, ya, pergi dapur yang perempuan. Nah, itu ruginya seorang yang tidak mempunyai mursyid, karena tidak ada yang membimbingnya. Karena di dalam tarekat ada disebut rabitah, di dalam tarekat ada disebut muraqabah. Bahkan di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad Hatib Sambas dalam Fathul Arifin sampai 20 muraqabah. Al-Qusairi mengatakan muraqabah itu adalah seorang itu tahu bahwa Allah itu melihat, tahu bahwa Allah itu mendengar, tahu bahwa Allah itu mengetahuinya. Itu muraqabah. Tetapi di sana kita diajar tawajuh, tunduk ke kiri memandang kalbu, lalu kalbu kita terus ikut detak jantung kita menyebut zikir hobi itu. Setelah itu masuk pikiran kita ke dalam. Apa pikiran yang ada di dalam? Nama jelas oleh mata rohani, tetapi roh kita, kalbu kita nampak jelas kepada yang punya nama, yang tidak seumpama dengan apapun. Tempat bergantungnya semua makhluk yang maha kaya, yang maha agung. Karena Allah sendiri mengatakan innani anallah, sungguh aku ini Allah. Allah itu namanya, aku itu zatnya. Kita bukan menyembah nama, tapi kita menyembah zat. Tapi nama dengan zat tidak berpisah. Karena zat berdiri sendiri, tapi nama mesti duduk pada zat. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Kembali lagi, mengatakan dirinya sebagai Allah, bernama Allah, mengatakan dirinya aku. Fa'budni, sembah aku. Yang disembah aku, kata Allah, bukan nama. Aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Mulut menyebut nama, kalbu kita terus langsung kepada yang punya nama. Maka rugilah saya sebelum saya bertarekat, bahkan saya menganggap diri saya belum sempurna Islam saya, karena rukun agama saya tidak lengkap.